Halo Kopers, pasti kalian pernah mikir gimana sih atau di mana tempat untuk belajar caranya untuk financial planning? Gue Minkop, gue share pengalaman gue. Jadi berdasarkan pengalaman yang pernah gue lakukan terkait financial planning mulai dari gue SMP hingga sekarang ini, mulai pertama kali gue itu membaca buku ya. Banyak buku yang pernah gue baca dan salah satunya di saat-saat ini mulai dari Psychology of Money ya. Buku ini memiliki berbagai macam informasi yang bisa kita dapatkan terkait pengetahuan dan juga point of view bagaimana pandangan kita terhadap uang. Bisa kita lihat di buku ini terdapat poin-poin yang penting-penting banget. Mulai pertama kalinya di sini adalah menjadi kaya versus tetap kaya. Di sini dibahas tentang bagaimana cara kita untuk menjadi lebih kaya dan mempertahankan kekayaan kita. Dan di sini juga tertulis investasi yang bagus bukan hanya membuat keputusan yang bagus, melainkan secara konsisten dan tidak membuat kesalahan besar. Jadi dalam kesimpulannya adalah kita memiliki investasi. Ketika investasi itu dikatakan bagus, kita juga harus memiliki keputusan yang bagus. Dan juga kita bisa membuat konsisten hal-hal apa yang kita lakukan agar tidak membuat kesalahan yang besar. Buku ini juga membuat gue lebih terbuka ketika memandang sebenarnya uang itu bukan segalanya ya, tapi uang itu dapat membuat kita mengakses segalanya. Sehingga dapat disimpulkan ini adalah salah satu tempat di mana gue bisa mempelajari bagaimana cara mengatur keuangan atau financial planning dan juga memandang uang itu sebagai apa dalam kehidupan gue. Kemudian selanjutnya di sini ada buku mindset yang gue pelajari. Mindset ini tuh mengubah pola pikir gue untuk lebih melihat sekeliling gue bagaimana caranya untuk melakukan apa yang harusnya gue lakukan. Contoh di sini dalam buku mindset ini, kenapa semua itu memiliki mindset yang berbeda-beda. Misalkan gue punya teman namanya Jagat, gue punya teman yang namanya Sogar. Kenapa mindset dia dan mindset gue berbeda? Sehingga membuat kesimpulan bahwa setiap orang memiliki hak untuk berpikir dan menyampaikan pendapatnya berbeda-beda, tapi jika memiliki tujuan yang sama, kita akan menyatukan bagaimana caranya untuk mencapai tujuan tersebut bersama-sama. Kemudian di buku ini juga menjelaskan tentang kebenaran dan tentang gimana caranya untuk mencapai apa yang kita inginkan. Banyak sebenarnya di buku ini yang bisa kita bahas. Jadi dari kesimpulannya, tempat untuk gue mendapatkan informasi terkait financial planning dan juga self-improvement gue dari dua buku ini. Selanjutnya, nggak cuma dari buku, gue juga belajar dari sosial media. Sosial media, apa aja yang pernah gue pelajarin dari terkait financial planning di sosial media. Pertama, gue belajar dari Instagram, belajar juga dari YouTube. Contohnya, sosok yang gue follow di Instagram dan juga di YouTube itu ada dua. Sosok patokan pertama gue itu adalah Kak Felis ya. Kalian pasti kenal juga, dia itu adalah sosok yang mungkin berpengalaman juga di bidang mengelola keuangan dan juga Om Benix untuk terkait dunia saham. Mereka ini adalah salah satu dari berbagai, bisa dibilang berbagai macam orang-orang yang membuat gue lebih luas dalam berpikir, lebih explore juga dalam bagaimana cara gue bikin kesimpulan terkait gimana ngatur keuangan, terus juga mengelola aset gue yang gue miliki, dan juga apa yang akan gue lakukan ke depannya. Sehingga bisa disimpulkan bahwa tempat di mana gue bisa belajar financial planning atau mengatur keuangan gue, yang pertama adalah dari buku, kemudian yang kedua adalah dari media sosial, dan yang ketiga dari orang-orang yang tadi gue sebutkan seperti Kak Felicia dan juga Om Benix. Oke, nggak lupa dari tiga hal yang tadi gue jelaskan, ada lagi nih satu hal yang paling penting terkait untuk financial planning atau belajar mengelola keuangan. Kita juga harus bisa up to date terkait informasi berita-berita mulai dari artikel dan juga informasi yang diberitakan di televisi. Kenapa kita harus bisa up to date? Karena kita juga harus melihat yang namanya kenaikan mata uang, inflasi dan juga suku bunga. Karena dari hal tersebut, kita juga bisa untuk lebih aware dan juga lebih sadar bahwa uang itu akan selalu yang namanya mengalami penurunan. Sehingga kita juga harus bisa untuk mengelola aset kita menjadi investasi. Walaupun harganya akan turun, misalkan nilai rupiah akan turun, tetapi jika kita investasikan, nilai mata uang yang kita investasikan akan selalu naik ataupun bertumbuh. Itu dia pengalaman gue. Kalau misalkan kalian, Kopers, punya pengalaman terkait di mana belajar terkait financial planning, tulis di kolom komentar ya. Kita bahas.